Ya, teman-teman Atomian, saya seringkali berdoa. Seusia saya, pasti saya banyak berdoa. Setiap hari, setiap habis sholat, atau sebelum sholat, atau sebelum tidur, sesudah tidur, saya mengucapkan syukur, saya memohon kepada Tuhan agar dimudahkan rezeki, dimudahkan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang baik, sakinah, mawadah, warahmah, diberikan pergaulan-pergaulan yang positif, dihindari dari mara bahaya. Semua itu saya mohon kepada Tuhan. Diberikan rezeki. Kita seringkali memanjatkan doa-doa seperti itu. Salah satunya diberikan rezeki, ya. Mungkin diberikan keluarga yang baik, diberikan kedamaian, diberikan uang yang banyak, yang cukup untuk kehidupan. Seringkali doa-doa itu. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan menjawab doa kita setiap hari, setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik? Pernahkah kita berpikir? Tidak. Apa buktinya bahwa doa kita tercukupi, terjawab? Ingat, pada waktu Anda buka Facebook, pada waktu Anda buka WA, pada waktu Anda buka medsos lainnya, langsung keluar sesuatu informasi yang untuk Anda baca, Anda dengar, Anda tonton, dan Tuhan bilang, itu loh rezeki yang saya kasih ke kamu. Doa kamu kemarin, doa kamu tadi malam, doa kamu tadi pagi bangun tidur. Itu ada informasinya. Tuhan bilang, itu baru informasi yang positif. Itu untuk kamu loh. Kamu buka WA, jangan di scroll lewat. Lalu kamu lihat apa di WA? Lihat video porno? Lihat apa di medsos? Lihat gambar-gambar porno? Rasanya itu nggak ada dalam doa kita kan? Nggak ada dalam doa kita. Jadi abaikan yang seperti itu. Yang kita minta, ya Allah, ya Tuhan, kami mohon rezekimu bisa mencukupi kehidupanku dan keluargaku. Tuhan bilang, ya sudah, kamu ikut grup, kamu ikut lihat Facebook, ada medsos, ada Instagram, ada TikTok. Pada waktu kamu buka pertama, keluar itu Atomi. Harusnya kamu pelajari, kamu baca, kamu simak. Itu rezeki pertama yang Allah berikan kepada kita sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang memberikan informasi yang positif tentang bisnis atau apapun sesuatu, itu yang disebut rezekimu. Contoh, ya Allah jauhkan aku dari mara bahaya, tapi nontonnya yang bahaya-bahaya. Giliran sesuatu nasihat untuk menghindari bahaya, tidak ditonton. Padahal itu jawaban dari doa kita. Kita seringkali berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan dalam jalan hidupku. Karena saya sudah bekerja, pontang-panting, pergi pagi, pulang malam. Tapi kok tidak mudah jalannya. Allah sudah kasih. Pada waktu Anda buka WA pertama kali, buka telepon, ada teman ngirim berita. Ini loh ada bisnis Atomi yang bagus. Ini loh ada produk yang murah, kualitas dan lainnya. Anda bilang, apaan sih nih? Bisnis lagi, MLM lagi, MLM lagi. Padahal itu jawaban dari doa kita. Jawaban dari doa kita bahwa kita minta sesuatu yang baik, positif, tidak merugikan dan lainnya. Tuhan bilang, itu ada loh deterjen murah, bagus, kualitas. Tapi Anda abaikan, nggak mau baca, nggak lihat informasinya. Makanya, kenapa ya? Banyak orang berdoa itu hanya doa-doa yang menurut saya kelihatan so agamis, so religius, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai koko, jenggotan, berdoa. Tapi giliran ditawarkan sesuatu yang positif, diabaikan. Padahal ingat, saya selalu berpikir, ya Allah mudahkan jalan hidupku. Di WA, peng, pagi-pagi masuk berita tentang bisnis Atomi, tentang testimoni, tentang produk. Diabaikan. Apa sih ini MLM lagi? Padahal itu jawaban dari doa kita. Ya Allah, berikan rezekimu, perbanyaklah. Padahal Anda mendapatkan informasi tentang produk Atomi dan harga darinya. Tuhan bilang, kalau saya mulai menerjemahkan apa kata Tuhan, tuh ada produk Atomi, ada kopi, ada koyo, ada ginseng, ada vitamin C.
udah kamu jual sama temanmu. Kalau dia nggak mau poinnya, minimal buat kamu. Atau kamu jual secara retail produknya. Itu jawaban dari doamu. Tuhan udah kasih per detik saat itu juga. Tapi kamu abaikan. Karena menurut kita, bahwa doa itu terwujudnya dalam bentuk apa? Misal, ya Allah minta uang. Nih, maunya dikirim uang ke tempat kita. Maunya seperti itu. Emang Tuhan banker? Emang Tuhan percetakan? Kita berpikir bahwa kita mendoakan sesuatu, ya Allah, panjangkanlah umurku, sehatkanlah aku. Doa saja, tapi kelakuannya begadang malam. Main scroll-scroll Facebook, WA, TikTok sampai malam, tidur kurang. Kurang minum air putih, minumnya yang berwarna melulu. Apakah sesuai, selaras dengan doa yang Anda panjatkan tadi? Tidak. Anda mager, malas bergerak. Berpikir negatif melulu. Dengerin negatif dari orang percaya, yang positif nggak percaya. Apakah itu sesuai dengan doa yang kita panjatkan tadi? Tidak. Kalau saya boleh bilang, tidak. Saya cerita ini karena saya pengalaman dengan usia saya ya. Kalau Anda usia-usia muda mungkin tidak pernah berpikir tentang hal ini. Karena usia saya mencoba untuk menceritakan kepada Anda hal-hal yang pantas. Kita berdoa pagi, siang, sore, malam, sholat, dan lain-lainnya. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Saya tahulah doa Anda nggak lebih dari, ya Allah, panjangkanlah umurku. Tapi nggak mau olahraga, nggak mau bergerak, males. Ya Tuhan bilang, bagaimana mau panjang umur? Sehat enggak? Makannya goreng-gorengan mulu. Minumnya yang manis-manis mulu. Bagaimana mau panjang umur? Kamu nggak sehat, kata Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan ya. Ini kurang lebih terjemahannya ya. Panjangkanlah umurku. Bagaimana mau panjang? Boro-boro mau membuat kulit lebih bagus. Nggak ada niatan ke sana. Bagaimana mau panjang? Panjang umurmu tapi tua, renta, bau, kencing celana, berak di celana. Mau seperti itu panjang umur? Karena kamu minta umur panjang, kata Tuhan. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi doa kita, murahkan rezekiku. Murahkan rezekiku. Tuhan bilang, tuh selesai kamu berdoa, langsung saya kasih. Tuh ada produk bagus. Beli, jual. Kalau orang mau jadi member, udah biarkan jadi member. Siapa tahu nanti jadi poin. Dan bisa dapatkan pensiun 1 miliar sebulan. Menghayal Tuhan. Saya mau yang hari ini. Dikasih orang datang nih. Nih, ada proyek nilainya berapa? 100.000. Tuhan, masa iya sih aku cuma 100.000 Tuhan? Kebutuhanku 1 juta, 10 juta. Maka seringkali menurut saya kita kurang bersyukur. Dikasih sesuatu sesuai doa kita. Lebih parah kalau nggak berdoa sama sekali. Ya makanya saya katakan, teman-teman ingat, bisnis Atomi itu adalah mungkin satu-satunya cara Tuhan memberikan kita jawaban atas doa-doa kita. Mau minta apa lagi? Panjang umur, dikasih produk yang bagus, kualitas murah, banyak rezeki, ya dikasih poin-poin dan reward, pensiun 1 miliar sebulan. Mau apa lagi? Berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berikan keluarga yang rukun. Nih ada bisnis Atomi. Kalau dengan income mulai dari 20 juta 1 bulan, minimal kamu nggak usah minta sama anak-anakmu. Minimal kamu bisa bantu uang jajan cucumu. Tapi lakukan bisnis Atomi. Begitu dong. Permintaan kita setiap hari, doa kita itu Allah sudah jawab per detik langsung saat itu. Persoalnya kita sadari nggak itu? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang beriman dan bertakwa selalu kepadamu, ya Allah, agar aku masuk surga. Sudah. Ini kesempatan kamu
bisa berbagi, bersedekah kepada teman-temanmu. Dari yang nggak mampu jadi mampu, dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak punya peluang jadi punya peluang. Itu sedekah. Jalankan bisnis Atomi, undang mereka, tawarkan kepada mereka. Ini ada bisnis Atomi yang bisa membantu merubah kehidupan keluarga. Padahal kita tadi berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesempatan menjadi orang yang beriman dan bertakwa selalu padamu. Bagaimana? Allah sudah bilang, ini ada bisnis Atomi. Dengan kamu keadaan sehat, keuangan cukup, maka beriman dan bertakwa itu sudah ada. Kamu berbagi informasi kepada orang lain, itu beriman dan bertakwa namanya. Ya Allah, lindungilah aku dari kemiskinan, lindungilah aku dari kesesatan, lindungilah aku dari mara bahaya. Allah udah kasih. Semua orang-orang di atom itu punya visi misi bagus, pikiran positif, hati yang jernih, saling membantu. Itu yang benar. Doa kita terjawab per detik, bukan lagi menit atau bukan. Masalahnya Anda bisa menerjemahkan nggak dari doa dan apa yang Anda lihat hari ini? Ayo, mari berpikir secara jernih. Semoga Anda paham apa yang saya maksud. Kalau kira-kira Anda kurang paham, silakan Anda telepon ke saya WA +62 0821 1158 9282 dengan Opapo Atomi. Terima kasih.